yang akan jadi UAS kalian nanti ya. Nah, untuk pertemuan pertama dan kedua, ini adalah sub CPMK-nya, mahasiswa memahami fungsi, prinsip, dan lingkup bahasan ventilasi. Ya, kemudian mahasiswa memahami prinsip dan metode pengendalian kualitas. Kayaknya sedikit lah kualitasnya, nanti akan dibahas lebih lengkap di pertemuan berikutnya. Oke, yang dipelajari nanti di ventilasi sebelum UTS atau sampai belajar Vensim nanti ya. Nah, ini adalah beberapa materinya, nanti kita akan belajar aliran fluida di dalam tambang, yaitu jelas mic flow sebenarnya, dan kalian sudah belajar. Nah, mudah-mudahan materi mic flow-nya sudah include dengan yang gas, karena setahu saya Bu Jarwinda itu ngajarinnya lebih banyak ke yang liquid. Mudah-mudahan gas sudah ditambah gitu ya. Kemudian peralatan ventilasi terkait gas dan debu, lalu ada jaringan tadi ya, sistem, kemudian termodinamika. Nanti mic flow dan termodinamika itu akan jadi satu pertemuan. Saya akan sedikit mengulang tentang mic flow dan tentang termodinamikanya. Oke, nah yang pertama, apa itu ventilasi? Ada yang tahu nggak? Kan di rumah ada tuh ventilasi. Geraldo. Izin Pak, sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Giraldo Putra Pratama dengan NIM ujung 009. Kalau yang saya tahu Pak, ventilasi itu merupakan suatu tempat untuk sirkulasi fluida, lebih tepatnya fluida udara Pak. Seperti itu. Oke, yang lain? Oke, secara garis besar, oh ada Rodo. Mau jawab? Atau kepencet? Iya, Pak. Mau jawab, Pak? Oke. Menurut saya, ventilasi itu jalur keluar masuknya fluida berjenis gas, Pak. Oke. Ada lagi? Yuda. Ya Pak, kalau menurut saya ventilasi itu merupakan saluran pengaliran udara Pak yang memungkinkan pertukaran udara dari dalam dan di luar bangunan Pak. Oke. Baik, ya kurang lebih begitu. Tapi mungkin secara jelasnya begini. Ventilasi tambang itu adalah perwujudan ya, usaha kita untuk mengendalikan pergerakan udara ya, di tambang. Khususnya tambang bawah tanah ya. Nah, apa yang harus dikendalikan? Ada 3. Ada jumlah, ada mutu, ada arah. Jadi kalau mau dijabarkan itu ada kuantitas, kualitas, dan arah aliran. Nah, itu ventilasi tuh secara general. Ya, jadi kita udah tahu ya bahwa fungsinya adalah untuk mengendalikan baik nanti yang masuk, yang keluar, dari segi kualitas, dari segi kuantitas, dan arah aliran. Ya, ya jelas tujuannya tadi sudah disebutkan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan tadi ya kualitas, kuantitas, dan seterusnya. Tapi itu kan secara general. Nah, tujuan berikutnya adalah mengencerkan konsentrasi gas, baik itu gas beracun, gas-gas pengotor, atau gas-gas sisa hasil peledakan, gitu ya. Jadi ventilasi ini bisa mengencerkan konsentrasinya. Bagaimana? Kalian mungkin udah belajar kimia ya, bahwa ada suatu zat yang pekat, ya, sangat pekat. Ketika dia nanti diberikan zat lain, maka konsentrasi pekatnya tadi itu akan berkurang, khususnya di udara ya. Nah sama, jadi ketika misalkan ada banyak asap gitu, atau ada banyak gas-gas yang berkumpul di dalam tambang, kemudian kita injeksikan atau kita masukkan ya aliran udara, maka konsentrasinya akan berkurang. Apalagi nanti misalkan di ujungnya itu ada exhaust-nya atau yang menyedotnya, gitu ya. Kemudian apalagi mengencerkan debu, sama ya, debu, gas, dan lain-lain tadi itu juga. Nah nanti saya akan, bukan nanti ya, next time,
kita akan lihat bagaimana sebenarnya mekanisme debu itu bisa ditangkap oleh air. Kemudian berikutnya ventilasi juga digunakan untuk dari segi temperatur ya, jangan lupa tadi kan kualitas, salah satunya itu adalah temperatur. Nah, kita mengusahakan supaya temperatur kerja atau suhu ketika orang-orang itu bekerja di bawah permukaan ya khususnya, itu tidak terlalu panas ya. Tidak pengap, tidak panas, sejuk gitu kan. Itu yang kita harapkan dengan adanya ventilasi. Ya sama di rumah kalian juga kan gitu. Kalau misalkan ventilasinya tidak ada, ya maka tidak ada sirkulasi udara. Ya mungkin anginnya itu aja. Ya. Membuat ventilasi dengan tidak benar pun bisa berakibat udaranya malah tidak keluar gitu ya, malah semuanya masuk. Nah, itu kan ada prinsip-prinsipnya. Nanti itu kita belajar prinsip ventilasi alami. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Nah, ini kurang lebih gambarannya ya, bagaimana sebuah saluran ventilasi itu berada di tambang. Itu yang gambar yang gambar bawah ini menunjukkan saluran yang ada di luar, entah itu narik atau nyedot. Entah itu dorong atau nyedot ya. Nah, ini adalah gambaran ketika dia di dalam. Tapi tidak semua seperti ini ya. Nanti di jaringan itu kita akan belajar bahwa ada saluran tertutup, ada saluran terbuka. Jadi kalau dia saluran tertutup, maka angin itu masih diselimuti oleh duct ya namanya. Jadi dia masih di dalam saluran. Misalkan udara itu mau disalurkan ke suatu tempat, tapi tidak susah ya, harus digambar itu sebenarnya. Intinya begini, ada saluran yang langsung ketika dia mencapai suatu ruangan maka dia akan terbuka seperti ini dengan harapan udara ini akan menyebar sendiri ke berbagai ruangan yang ada di bawah. Ya. Tapi ada juga yang salurannya itu menuju ke ruangan masing-masing. Tuh, ya. Jadi ada yang langsung ke ruangan besar dengan asumsi bahwa nanti udara yang kita masukkan itu akan menyebar gitu ya ke area-area lainnya, atau dia langsung masing-masing jalur. Nah, itu jadi ketika mendesain juga jadi pertimbangan nanti ya ketika mendesain sebuah sistem ventilasi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar ventilasi. Ya. Udara akan mengalir dari kondisi yang temperaturnya rendah ke temperatur tinggi. Kemudian udara mengalir melalui jalur-jalur ventilasi yang memberikan tahanan lebih kecil dibandingkan dengan dibandingkan dengan jalur yang tahanannya lebih besar. Ya sama lah, prinsip udara itu kan mengalir. Dia akan lebih mudah mengalir ke area yang tidak memiliki hambatan atau tahanan. Ya, itu kan prinsip dasar. Kemudian hukum-hukum mekanika fluida akan selalu diterapkan dalam perhitungan ventilasi tambang. Makanya nanti kita akan sedikit mengulang ya terkait dengan mekanika fluida. Nah, udara tambang ya, apa udara tambang itu adalah campuran antara atmosfer ya, udara yang ada di atmosfer dengan emisi gas dalam tambang serta bahan-bahan pengotornya. Jadi memang kalau dibilang udara tambang itu bersih, belum tentu. Bahkan di tambang terbuka pun mungkin udaranya bisa dibilang belum terlalu bersih gitu ya, karena masih ada emisi gas buang dari motor bakar yang digunakan. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tabel komposisi udara segar. Jadi udara segar itu punya
nitrogennya itu sekitar 78% dan seterusnya. Ya. Nah ini kan menjadi standar bahwa kalau kita mau membuat menginjeksikan atau memasukkan aliran udara ke dalam tambang bawah tanah, minimal kriterianya adalah ini. Jangan sampai rendah, misalkan oksigennya di bawah 20. Ya mungkin masih bisa nafas, tapi kan agak panas atau berasa sesak gitu ya, karena jumlah oksigennya terlalu sedikit. Jadi ini yang menjadi standar udara normal ketika kita bekerja di sebuah tambang bawah tanah. Nah ini ada beberapa jenis ventilasi tambang ya, berdasarkan metode pembangkitan daya itu ada alami tadi ya menggunakan prinsip dari udara yang temperaturnya rendah ke udara yang temperaturnya tinggi. Ya. Kemudian penggolongan berdasarkan tekanan itu ada yang dorong dan sedot, tadi saya bilangnya ventilasi tiup dan sedot. Kemudian berdasarkan letak intake dan outtake-nya atau jalurnya, itu ada ventilasi terpusat dan diagonal, tadi kita juga sudah jelaskan ya. Terkait terpusat itu seperti apa dan yang ventilasi yang langsung menuju ruangan masing-masing gitu ya. Nah, untuk ventilasi alami ini ada sedikit penjelasan ya sepertinya ya. Tadi kan kita udah lihat ya prinsip dasar dari ventilasi bahwa udara itu kan mengalir dari yang temperaturnya rendah ke temperatur tinggi tadi ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai ventilasi alami. Jadi kita bisa melakukan yang namanya rekayasa. Ya. Dengan membuat jalur, misalkan contoh ya ada tambang bawah tanah. Kita belum punya fan, belum punya mesin, belum punya apapun untuk membuat yang secara mekanis begitu ya. Maka kita buat jalur. Jalurnya nih seperti apa? Buat di area yang lebih tinggi ya, yang temperaturnya lebih rendah. Kemudian buat lagi jalur yang berhubungan tadi ya, yang connect dengan intake tadi, itu outtake-nya di daerah yang lebih rendah. Ya, which is pasti temperaturnya lebih tinggi daripada yang di dataran tinggi. Nah, itu perlahan-lahan udara dari yang tinggi, yang dingin tadi itu akan masuk ke dalam saluran tersebut, mengalir ya sampai dia keluar ke outtake tadi, jalur tadi. Nah, itu sering dilakukan ketika tambang-tambang dulu ya belum punya peralatan canggih, fan mungkin ada tapi masih yang belum terlalu besar gitu. Sehingga jalan satu-satunya adalah memanfaatkan alam, ya, membuat jalur ventilasi alami. Kemudian ventilasi mekanis ya jelas ya, pakai fan, pakai kipas, pakai mesin, apapun. Ya. Kemudian ada ventilasi bantu atau auxiliary, ini sifatnya kalau misalkan dorongannya kurang jauh gitu ya, ternyata mesin yang kita punya itu nggak mampu untuk mendorong sampai ruangan yang paling bawah, misalkan, maka kita bisa tambah auxiliary untuk membantu supaya anginnya sampai itu ke lokasi tersebut. Oke, udah 13 slide, ada pertanyaan? Belum. Lanjut ya, supaya kita cepat kuliahnya. Karena saya udah sampaikan ya di teman-teman sekalian di RA dan RB, mungkin yang RC waktu itu belum join, bahwa kuliah ventilasi ini kan pilihan, saya nggak mau repot-repot ya, pilihan kita sama-sama saling membantu aja gitu ya. Mungkin kewajiban saya terpenuhi, kalian juga dapat nilai gitu kan. Aman lah kalau misalkan mata kuliah pilihan, selama kalian nggak aneh-aneh. Tapi kalau kalian udah mulai aneh-aneh itu saya juga males kadang-kadang. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya adalah perhitungan keperluan udara segar. Tadi kita sudah lihat
bahwa ada standar nih untuk kandungan udaranya. Ya, bahwa udara itu harus consist of berapa tadi, ada 4 atau ada 5 ya. Oksigennya harus sekian, nitrogennya harus sekian, dan seterusnya. Nah, sekarang kita melihat ya bahwasanya ada jumlah yang harus dipenuhi. Kalau tadi adalah kandungannya, sekarang adalah jumlahnya. Ya, yang menjadi dasar adalah kan kita akan menyalurkan udara untuk orang-orang. Orang-orang juga butuh jumlah udara tertentu, ya, punya jumlah udara masing-masing yang harus dipenuhi. Ya, jadi kalau tadi dari segi kualitas, nah sekarang segi kuantitas. Ini sedikit lah, nanti lebih lanjutnya ada di pertemuan berikutnya. Nah, sebagai pengantar ya, kita itu, di Hartman, di buku Hartman ya, ini juga salah satu buku yang dipakai terus ya di ITB maupun di prodi tambang manapun gitu ya. Pertama kita lihat dulu bahwa untuk menghitung kebutuhan secara kuantitas, kita perlu tahu yang dikeluarkan itu berapa, yang dibutuhkan itu berapa, gitu ya. Nah, sekarang Hartman punya kriteria. Yang pertama adalah kegiatan kalau istirahat, maka laju pernafasannya sekitar 12 sampai 18 menit. Berarti kan nggak terlalu nggak ngos-ngosan gitu ya. Kalian bisa bayangkan lah berapa kali bernafas dalam 1 menit. Kemudian untuk kategori kerja yang moderat atau yang kerja medium itu bisa 30, kemudian yang kerja keras itu 40 ya. Nah, kalau untuk tambang mana yang digunakan? Istirahat sih udah nggak mungkin ya, kita kecuali kita sedang istirahat gitu. Tapi ada angka standar yang digunakan untuk menentukan keperluan udara segar di tambang. Pilihannya antara moderat atau keras. Yang mana kira-kira? Kira-kira di tambang itu kerjanya medium, berat, atau berat gitu. Kerja keras, Pak. Ya, di tambang itu masuk kategori kerja keras. Jadi kita selalu mengasumsikan bahwa pernafasan atau nafas ketika manusia bernafas di dalam tambang itu untuk yang paling berat gitu ya. Belum lagi nih, nanti ditambah dengan keperluan dari segi kedalaman dari permukaan gitu ya. Ini makanya kita bicaranya satu persatu. Kemudian ada udara terhirup, oksigen terkonsumsi, dan angka bagi pernafasan. Nah, ini yang kita nanti perlu konversi begitu ya. Kalau kita udah tahu, oh laju pernafasannya sekian, kemudian udara yang diperlukan sekian, maka oksigen itu perlu ada berapa banyak gitu ya. Nah, ini cara menghitungnya ya, ada 2 cara menghitungnya. Yang pertama berdasarkan kebutuhan oksigen minimum tadi yang 20% tadi, atau di sini mungkin pakai angkanya 19,5% ya. Atau dia berdasarkan kandungan CO2 maksimum. Ya sama, ini kan standarnya tadi dari yang udara normal tadi. Oh, CO2-nya harus sekian maksimal gitu ya. Kemudian O2-nya minimum adalah 20. Tadi kan sudah bilang kalau dia di bawah 20 mungkin nafasnya agak sulit gitu ya. Nah, itu jadi dasar perhitungan jumlah ya, jumlah udara yang dibutuhkan. Ya. Jangan bingung CFM itu apa, CFM itu satuan ya. Kalian bisa cari tahu sendiri, kalau saya kasih tahu sih bisa aja ya. Cuman biar ada usaha dikit gitu. Ya. Nah, tadi sudah didapat misalkan ya, angkanya itu adalah 6,7 ya, berarti untuk 1 orang nafas itu membutuhkan 6,7 oksigennya gitu ya. Nah, ini bisa menjadi dasar. Tapi ingat ya, ini kan per orang ya, per orang.
nanti misalkan jumlah pekerjanya itu 20 orang, artinya harus dikali 20 kebutuhannya, gitu ya. Kemudian untuk kondisi ekstrim atau ditambang, setelah dikali 20 tadi, kita harus setting dia 10 kali lebih banyak daripada yang sudah dikali 20 tadi, dikali 20 orang. Jadi kebutuhan orangnya berapa, maka tambang harus menyediakan 10 kali lebih banyak dari jumlah tersebut. Misalkan tadi 20 saya bilang yang kerja kebutuhannya 0,1, kemudian 20 kali 0,1, kemudian dikali 10-nya. Baru kita bisa bilang, oh udara yang kita butuhkan, yang kita masukkan O2-nya harus sekian. Ya. Nah, jadi nggak bisa tuh kalau sudah dapat angkanya 0,195 atau 0,2 gitu ya, langsung dikali dengan jumlah orang, udah nggak bisa, nggak boleh. Gitu ya. Kita harus menyediakan 10 kali lebih besar daripada itu. Nah ini sedikit ya tentang kesehatan ya. Saya juga bukan orang kesehatan, tapi kurang lebih kita harus tahu bahwa kita perlu ya, pasti memerlukan oksigen, ya, sehingga kebutuhan oksigen ini sangat diperhatikan. Ya. Nah ini beberapa pengaruh kalau misalkan ternyata kandungan oksigen di udara itu berkurang, ya. Nah di sini ada, kalau saya nggak salah ngambil dari buku kesehatan, tapi saya lupa cantumkan source-nya, lupa. Ya. Nah untuk kandungan O2 di udara 17%, kita akan mengalami laju pernafasannya meningkat. Ya. Kalau sudah masuk 15%, maka akan terasa pusing dan seterusnya gitu ya, jantung udah mulai berdetak lebih cepat. Kemudian ketika sudah 13%, udah mulai pingsan, kehilangan kesadaran, ya 9 itu udah jatuh pingsan, bahkan 6% itu kejang-kejang dan kematian. Ya, makanya sangat penting untuk memperhatikan jumlah O2 yang ada di udara tadi ya. Nah ini juga yang menyebabkan kadang-kadang di dalam ruangan yang sempit dengan jumlah orang yang banyak, tiba-tiba ada yang pingsan. Ya, kenapa? Karena kalian rebutan oksigen, sementara ruangannya sempit, orangnya banyak, ya kayak nonton konser gitu ya misalkan. Saking banyaknya manusia, padahal di udara terbuka, apalagi di dalam ruangan ya. Tapi karena rebutan tadi, yang satu loncat-loncat, ya, hampir semua mungkin loncat-loncat misalkan, sehingga kebutuhannya nambah, kebutuhan oksigen badan itu bertambah, tapi suplainya rebutan dengan orang lain. Ya, sehingga mengakibatkan ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal. Ya. Itu kurang lebih ya bagaimana pengaruh dari oksigen. Kemudian ini ada beberapa gas pengotor, ini terakhir ya, seingat saya ini slide-slide udah mulai masuk terakhir, bentar lagi kita kelar, ya, nggak nyampe 40, nggak nyampe 30 menit bahkan, tadi saya mulai 10 kayaknya. Ya. Nah ini ada beberapa gas pengotor yang ada di dalam tambang, khususnya tambang bawah tanah. Ya. Yang pertama adalah CO2 atau karbon dioksida. Ya, gas ini tidak berwarna, jadi ada karakteristiknya ya, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mendukung nyala api, karena nanti ada yang flammable juga, itu juga berbahaya, dan bukan merupakan gas beracun. Ya. Tapi ingat, walaupun dia bukan beracun, kalau misalkan konsentrasi CO2 di dalam ruangan itu terlalu banyak tadi ya, dibandingkan O2-nya, tetap aja kalian akan pingsan. Ya. Kalau misalkan, kayaknya ada datanya ya, saya lupa masukkan. Kalau saya nggak salah tuh kalau kenaikan berapa, sama kayak penurunan kadar oksigen tadi ya. Kita udah mulai kejang-kejang, itu di berapa persen dan seterusnya itu ada harusnya. Nah dalam tambang bawah tanah sering terkumpul pada bagian bekas-bekas penambangan, terutama yang tidak terkena ventilasi. Juga pada sumur-sumur tua. Ya.
Kenapa dia bisa berada di bawah? Karena CO2 itu lebih berat daripada gas lainnya. Ya. Sehingga dia posisinya berada di bawah. Nah, kalau misalkan kita punya lubang, kayak sumur-sumur tua itu, lubang yang tidak pernah kita injeksikan angin, tidak pernah kita suplai udara dari ventilasi, kemungkinan besar lubang tersebut menyimpan atau terisi oleh CO2 yang konsentrasinya sudah sangat banyak. Jadi kita ketika masuk ke dalam lubang tersebut bisa langsung pingsan. Ya. Mungkin kalian dengar beberapa case kayak gitu, ada beberapa area tambang yang posisinya berada di bawah, ya, karena tidak pernah diberikan udara dan lain-lain, tidak pernah diurus lah istilahnya begitu ya. Ketika kita mendekat ke sana, menghirup udara di sana, ternyata isinya CO2 semua. Nah, itu berbahaya untuk manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah metan. Ya. Siapa yang menghasilkan metan? Ya, batu bara. Kalau kalian pernah dengar namanya CBM ya, coalbed methane. Jadi ada lapisan batu bara yang menyimpan gas metan. Nanti kalian di Genesa batu bara atau mungkin udah belajar ya, itu akan tahu kenapa kok bisa ada gas metan ya di dalam batu bara yang membentuk CH4. Nah, tentu saja di tambang batu bara bawah tanah bisa jadi ada gas metan. Ya. Gas metan merupakan gas yang tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Siapa yang pernah ngerasain gas? Ya. Pada saat pembatubaran terjadi, maka gas metan terbentuk bersama-sama dengan gas CO2. Gas ini yang selalu berada dalam tambang batubara dan sering menjadi sumber dari peledakan tambang. Jadi tambang batubara ini sangat rawan terkena dengan yang namanya ledakan. Pertama, karena ada gas metan. Yang kedua, ada yang namanya self combustion dari batubaranya sendiri. Ya. Jadi batubara itu di beberapa jenis batubara, mereka tuh punya yang namanya self combustion. Mereka bisa bakar sendiri. Dia apa-apain enggak, tiba-tiba kebakar sendiri. Ya. Tapi itu adalah efek dari sebuah tindakan. Misalkan mereka ditumpuk di dalam ruangan tambang bawah tanah yang secara udara panas gitu ya, secara temperatur. Mereka lama-lama karena numpuk-numpuk gitu ya, panas, mereka mulai kebakar sendiri tuh. Kemudian bersambutlah dengan gas metan, nah terjadilah ledakan. Ya, jadi memang tambang batu bara bawah tanah ini cukup rawan, apalagi kalau masih menggunakan kayu. Lalu bagaimana caranya kita menambang kalau misalkan ada lapisan metan tadi ya, coalbed metan di antara sim batu bara yang mau kita ambil? Yang paling umum itu adalah disedot. Jadi cari tahu dulu lokasinya di mana. Walaupun namanya gas itu kan pasti mengalir gitu ya, fluida. Carilah di tempat-tempat sumbernya gitu ya, kemudian disedot tuh gas metannya. Baru kita bisa mulai melakukan kegiatan lainnya dengan aman. Ya. Nah itu untuk CO2 dan gas metan. Berikutnya ada karbon monoksida atau CO. Gas ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasa gitu ya. Tapi dapat terbakar dan sangat beracun. Ya, sangat beracun. Gas ini banyak dihasilkan pada saat terjadi kebakaran pada tambang bawah tanah dan menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Jadi termasuk salah satu penyebab meninggalnya para pekerja gitu ya, yang paling tinggi. Kemudian sifatnya kumulatif sama seperti CO2 tadi yang saya bilang ya. Dan gas CO mempunyai berat jenis 0,9672 sehingga selalu terapung di udara. Kalau tadi CO2 itu lebih berat, posisinya kalau di dalam ruangan itu di bawah
gitu ya. Dia masih ngambang tapi posisinya di bawah. Jadi kayak layer gitu. Nah, karbon monoksida ini terapung atau dia selalu berterbangan di udara. Nah, ini yang berbahaya. Kalau di dasar mungkin masih sedikit aman gitu ya, tapi kalau CO ini dia floating lah ya di udara. Ini memang cukup berbahaya. Nah, CO ini kalau misalkan masuk ke dalam badan gitu ya, dikit aja, maka dia akan langsung bereaksi dengan darah, sehingga malah jadi racun. Kalau saya nggak salah sih gitu ya, kalau saya nggak salah. Makanya prosesnya cepat kalau CO ini. Terhirup dikit, bereaksi dengan darah, selesai. Jadi kalau bisa harus sangat diperhatikan. Kemudian berikutnya ada hidrogen sulfida ya, atau sting dam biasa nyebutnya, gas busuk ya karena baunya kayak telur busuk. Gas ini tidak berwarna tapi beracun dan meledak. Nah, ini berbahaya. Tapi keuntungannya adalah kita tahu kalau di sana itu ada hidrogen sulfida itu dari baunya. Udah mulai, oh ini ada hidrogennya. Jadi kita udah bisa antisipasi gitu ya. Kemudian ada sulfur dioksida, sama ini tidak berwarna, tidak bisa terbakar, tapi dia beracun. Ya. Nah ini biasanya terjadi kalau ada senyawa belerang yang terbakar. Terakhir ini ada nitrogen oksida. Ya. Ini adalah gas inert sebenarnya, namun pada keadaan tekanan tertentu dapat teroksidasi dan menghasilkan gas yang sangat beracun. Dan terbentuknya dalam tambang bawah tanah sebagai hasil peledakan dan gas buang dari motor bakar. Jadi sisa-sisa emisi gas buang motor bakar itu dapat bereaksi gitu ya, kemudian menghasilkan gas yang sangat beracun. Lalu ada gas pengotor lain ya, ada hidrogen yang berasal dari proses pengisian aki dan juga gas radon yang didapat dari tambang radioaktif. Ya. Oke, cukup sepertinya pertemuan kita. Ada yang mau ditanyakan? Ini masih materi awal gitu ya. Sedikit pengenalan aja, introduction terkait dengan ventilasi. Ya. Izin Pak, perkenalkan nama saya Giraldo Putra Pratama. Saya ingin bertanya soal yang gas metan tadi Pak, yang ada di tambang bawah tanah atau ventilasi. Pertanyaan saya Pak, emang kan gas metan tadi itu kan ada di tambang batu bara ya? Ada nggak sih Pak kayak PT-PT batu bara yang underground gitu? Pertama itu Pak. Nah yang kedua tuh, gas metan tadi itu kan mudah terbakar ya Pak. Kan kita tahu ya, misal saja kalau di bawah tanah itu kan tekanannya lebih tinggi. Nah apakah ada berkemungkinan nggak Pak untuk gas metan itu